Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Halimatus Sadiah, Marlina Akbar, Maulia Nandra Arifani, dan Mainur Hayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Ya, teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah agama Buddha. Yang pertama ada sejarah agama Buddha di dunia. Agama Buddha muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nama agama Buddha diambil dari nama pendirinya yaitu Siddhartha Gautama atau yang disebut dengan Buddha. Ia mendapatkan julukan tersebut setelah ia menjalani hidup bertapa, bersuci, dan mencari kebenaran hampir selama 7 tahun dalam hidupnya. Kemudian, ia mendapatkan hikmah di bawah sebuah pohon besar di kota Goya, dan pohon tersebut dinamakan dengan pohon hikmat sampai sekarang. Saat Siddhartha Gautama lahir, banyak yang mengatakan terjadi kejadian luar biasa. Setelah 5 hari ia lahir, ia dibawa ke orang suci. Orang suci tersebut melihat ada tanda di tubuh Siddhartha Gautama dan ditafsirkan bahwa Siddhartha Gautama akan menjadi seorang pemimpin dunia atau seorang Buddha. Namun, ayah Siddhartha Gautama menginginkan agar Siddhartha menjadi seorang pemimpin dunia. Akhirnya, Siddhartha Gautama dibangunkan sebuah istana besar dan didatangkan berbagai guru untuk mengajarinya berbagai macam ilmu. Pada saat Siddhartha Gautama berusia 16 tahun, ia dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Yosadara. Pernikahannya berlangsung baik dan hidup bahagia. Namun, kehidupan Siddhartha Gautama tertutup di dalam istana. Dalam kehidupannya, Siddhartha Gautama menemukan berbagai macam masalah dan ia pun merenungkannya untuk mencari solusinya di dalam kitab Veda yang dia pelajari. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dari istana di suatu malam ketika para pengawal istana sedang terlelap tidur. Dalam perjalanannya, ia bertekad tidak akan kembali ke istana sebelum ia menemukan hakikat kehidupan. Ia pun mengunjungi beberapa asrama dan biara. Pada suatu ketika di sore hari, ketika Siddhartha Gautama berusia 30 tahun, ia duduk di sebuah pohon besar bernama pohon Bodhi di kota Goya. Ia bertekad tidak akan pergi dari pohon tersebut sebelum ia mendapatkan pencerahan. Sang iblis pun mengetahui niat dari Siddhartha Gautama. Akhirnya, sang iblis berusaha untuk menggagalkan niat Siddhartha Gautama. Berbagai usaha dilakukan oleh sang iblis untuk menggagalkan niat Siddhartha Gautama. Dan di malam tersebut terjadilah peperangan antara Siddhartha Gautama dan Mara sang iblis. Akhirnya Siddhartha Gautama dapat mengalahkan sang iblis. Itu materi tentang sejarah agama Buddha di Indonesia. Belum ada yang tahu kapan tepatnya agama Buddha muncul di Indonesia, baik para sejarah dari luar negeri maupun tokoh sejarah di Indonesia. Mereka hanya berpendapat berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada seperti prasasti, makam para tokoh, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah prasasti yang ditemukan di daerah Kutai dan Jawa Barat. Sekitar tahun 400 Masehi ditemukan adanya sebuah prasasti di Kalimantan, tepatnya di daerah Kutai sebanyak 7 buah. Dalam prasasti tersebut diceritakan bahwa ada sebuah tempat untuk pemujaan yang bernama Wapakeswara. Selain itu, ditemukan juga sebuah arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sungai Mahakam dan Kapuas. Prasasti tersebut dibuat atas dasar perintah Raja Mulawarman. Sementara prasasti yang ditemukan di daerah Bogor, Jawa Barat diperkirakan dibuat sekitar tahun 450 Masehi atas dasar perintah Raja Mulawarman. Dalam prasasti tersebut terdapat gambar 2 telapak kaki gajah yang ditulis dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta. Menurut Har, semua penemuan tersebut belum dapat memastikan kapan datangnya kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Namun dapat dipastikan bahwa jauh sebelum itu telah adanya proses penyebaran agama Buddha di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Buddha telah muncul di Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi, namun baru muncul dalam bentuk kerajaan setelah abad ke-5 Masehi.
Materi selanjutnya yaitu agama Buddha di Banyumas. Mayoritas penduduk Banyumas menganut agama Islam dan sebagian lainnya menganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Hal ini berdasarkan data tempat peribadatan yang ada di Banyumas dari Kantor Agama Kabupaten Banyumas pada tahun 2003, yakni meliputi masjid sebanyak 1.385, musola 302, gereja Katolik 11, gereja Kristen 85, vihara 7, dan pura 3. Semua tempat peribadatan tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Banyumas. Walaupun demikian, kehidupan beragama masyarakat Banyumas tetap berjalan dengan damai. Pengaruh kebudayaan India yaitu Hindu-Buddha dengan kebudayaan Banyumas terlihat pada artefak peninggalan sejarah dan sistem kepercayaan masyarakat Banyumas. Ya, materi selanjutnya yaitu populasi dan potret agama Buddha di dunia, di Indonesia, dan di Banyumas. Nah, di dunia berdasarkan Pew Research Center per tahun 2010, pemeluk agama Buddha mencapai 535 juta penduduk dunia, yakni sekitar 7% sampai 8% dari total populasi di dunia. Nah, Tiongkok menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar, yaitu sekitar 244 juta jiwa atau 18,2% dari total populasinya. Nah, kebanyakan dari mereka itu menganut aliran Buddhisme Mahayana. Nah, Mahayana ini juga dipraktikkan secara luas di Asia Timur. Sedangkan berdasarkan survei Pew Research Report per tahun 2020 terkait sensus jumlah pemeluk agama yang ada di dunia, agama Buddha menjadi agama terbesar nomor 4 di dunia, di mana pemeluknya mencapai 6,6% dengan jumlah pengikut 506.990.000 jiwa. Nah, Cina menjadi negara dengan penganut Buddha terbanyak. Sedangkan di Indonesia sendiri, penganut Buddha terbanyak berada di ibu kota ya, yaitu sebanyak 317.000 jiwa. Terbanyak kedua ada di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 302.000 jiwa. Dan terbanyak selanjutnya berada di Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 230.741 jiwa. Nah, untuk di Banyumas sendiri, khususnya itu berada di Banjarpanepen. Nah, jadi berdasarkan data statistik di situs jatengprof.go.id, pemeluk agama Buddha di Kabupaten Banyumas itu terdapat sebanyak 8,4% ya. Nah, di Kabupaten Banyumas tersebut terdapat 8 buah vihara. Salah satunya yaitu Vihara Prajna Maitreya. Selanjutnya, saya Maulia Nandra Arifani dengan NIM 18174020016 akan memaparkan hasil bacaan saya tentang ajaran, hari besar, dan ritual ibadah bagi umat Buddha. Yang pertama, ada 8 ajaran yang terkenal bagi kalangan umat Buddha. Yang pertama ada, dalam agama Buddha tidak mengenal adanya mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang cenderung sulit atau tidak bisa diceritakan oleh akal manusia. Contohnya, manusia dapat membaca pikiran, dapat terbang, dapat jalan di atas air, menembus tanah, dan bahkan memperbanyak diri. Nah, apabila seorang Buddha mampu melakukannya, dikhawatirkan akan membawa manusia kepada kesombongan, dan hal ini tentu dilarang oleh ajaran agama Buddha. Ajaran yang berikutnya yaitu semua orang dapat masuk surga. Nah, bagi umat Buddha ini, semua umat Buddha itu dapat masuk surga karena dilakukan pelatihan moral dan dilatih untuk tidak melakukan pembunuhan, berlatih untuk tidak mengambil barang orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan asusila, selingkuh, tidak minum, dan memakan makanan yang dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran, serta berlatih untuk tidak berbicara bohong, kasar, dan menipu. Nah, karena adanya pelatihan ini, maka dimungkinkan semua orang dapat masuk surga. Kemudian, surga bukanlah tujuan. Karena pada hakikatnya, hidup adalah upaya untuk membebaskan diri dari segala penderitaan, dan akar penderitaan itu adalah perbuatan jahat, seperti keserakahan, kebencian, dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.
Sementara dalam ajaran agama Buddha ada 31 alam kehidupan manusia, di mana 26 adalah jumlah surga dan 4 adalah jumlah neraka. Para penghuni surga pun mengalami kematian, mengalami penderitaan, dan itu tergantung dari kehidupan sebelumnya. Sebelum mati, apakah orang tersebut melakukan perbuatan dosa atau perbuatan baik? Nah, itu akan berpengaruh terhadap penempatan alam berikutnya. Kemudian semua bisa menjadi Buddha. Nah, menurut agama Buddha, jika seseorang telah berjuang dan telah membebaskan diri dari 3 akar kejahatan yang tadi, maka orang tersebut merupakan orang yang sadar, atau orang yang sadar itu juga disebut sebagai Buddha. Nah, dengan demikian, siapapun ia, ketika ia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, maka ia bisa menjadi Buddha. Yang berikutnya tidak ada permohonan. Dalam ajaran agama Buddha itu mengenal adanya hukum alam sebab akibat. Nah, perbuatan baik akan dibalas dengan yang baik, perbuatan yang jahat akan dibalas dengan keburukan. Nah, oleh karena itu, ketika memohon tetapi belum waktunya, maka hasilnya sama saja tidak membuahkan hasil. Nah, itu tadi 8 ajaran yang populer. Kemudian ada dasar ajaran. Nah, ajaran yang tadi ada dasarnya. Yang pertama, Sraddha atau Sada. Nah, Sraddha ini adalah keyakinan sebagai dasar umat untuk mempercayai agama ini. Yang berikutnya, Sila. Sila merupakan perbuatan baik yang ditunjukkan dalam ucapan, tindakan, dan itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang berikutnya ada Bhakti. Bhakti merupakan ritual ibadah, ya. Selanjutnya, selain ajaran di atas, terdapat pokok-pokok ajaran agama Buddha. Yang pertama, ajaran Catur Arya Satyani. Nah, ajaran ini merupakan isi untuk tahapan manusia agar terlepas dari penderitaan. Dalam ajaran agama Buddha, manusia mengalami penderitaan itu karena perbuatan buruk mereka. Ketika manusia melakukan perbuatan buruk, akibatnya adalah mereka mengalami penderitaan. Nah, ini ajaran Catur Arya Satyani dibuat untuk agar manusia terlepas dari penderitaan. Ada 4 tahap. Yang pertama, manusia mengenal timbulnya penderitaan. Kemudian yang kedua, manusia harus tahu sebab-sebab terhentinya dari penderitaan itu. Kemudian manusia harus mengetahui jalannya menuju lenyapnya kedukaan tersebut, penderitaan tersebut. Kemudian ada pengetahuan untuk memadamkan nafsu, karena segala perbuatan buruk menurut agama Buddha itu berasal dari nafsu. Kemudian ada pokok yang kedua, yaitu ajaran Hasta Arya Marga. Ini merupakan 8 jalan menuju hilangnya dukkha atau penderitaan. Yang pertama ada pandangan yang benar, kemudian pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Kemudian pokok ajaran yang berikutnya yaitu ada selibat. Selibat itu merupakan jalan hidup orang-orang Buddha yang memilih untuk tidak berumah tangga dalam rangka motif kunian untuk menjadi seorang bhikkhu. Kemudian setelah ajaran agama Buddha ada hari raya. Umat Buddha memperingati setidaknya 3 hari raya ya sepanjang tahun. Yang pertama ada hari raya Waisak. Hari raya ini diperingati pada saat purnama Siddhi atau terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah hidup umat Buddha. Yang pertama kelahiran Siddhartha. Yang kedua, calon Buddha mencapai penerangan sempurna di India ya pada tahun 588 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, Buddha meninggal dunia pada usia 80 tahun di India pada saat bulan purnama di bulan Waisak pada tahun 543 sebelum Masehi. Nah, ketiga peristiwa di atas kemudian dikenal sebagai Trisuci Waisak. Umat Buddha menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur dari Tiratana atau
Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian hari raya berikutnya ada hari raya Magha. Dari hari raya ini merupakan upacara yang dilakukan pada bulan Magha, yaitu sekitar bulan Februari sampai Maret. Bulan ini merupakan waktu berkumpulnya sekitar 1250 arahat di hutan bambu Valuvana Arama. Mereka datang tanpa diundang dan tanpa perjanjian sebelumnya, di tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Kemudian pada bulan ini juga Sang Buddha membabarkan Ovada Patimokkha yang isinya etika bagi para bihu. Peristiwa ketiga bulan ini adalah Sang Buddha berpamitan. 3 bulan kemudian beliau meninggal dunia dan mencapai parinibbana. Parinibbana atau nibbana adalah kondisi di mana manusia terbebas dari penderitaan. Kemudian yang hari raya yang ketiga adalah hari raya Asada. Hari raya ini merupakan salah satu hari besar agama Buddha, terutama bagi aliran Theravada. Nah, hari raya ini berlangsung pada bulan Juli, pada bulan Purnama ke-8 penanggalan lunar. Dan ini untuk memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha. Kemudian pembahasan berikutnya ada ritual ibadah. Ritual ibadah agama Buddha ini ditunjukkan pada saat hari raya di vihara. Ya. Yang pertama dalam melakukan ritual ibadah yaitu adalah ketenangan, keheningan, meditasi, dan ajaran-ajaran persembahan untuk dalam agama ini. Yang pertama ada persiapan peribadatan ya. Untuk sebelum memasuki ruangan peribadatan, mereka harus menanggalkan sepatu. Kemudian tangannya harus dikondisikan. Bagi umat Buddha Theravada, tangannya adalah bersujud. Kemudian bagi umat Buddha Tibet adalah berdiri. Kemudian persembahan, di antaranya ada persembahan bunga sebagai peringatan bahwa hidup tidak kekal, persembahan lilin untuk menghilangkan kegelapan, dan persembahan dupa untuk memperingati keabadian harumnya ajaran Buddha. Nah, setelah dilakukan persembahan, Buddha, Dharma, dan Sangha serta 5 aturan didaraskan, beberapa mantra diucapkan, kemudian dilanjutkan dengan meditasi. Kemudian kebaktian bagi umat Buddha ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan mereka yang telah menciptakan alam, langit, dan bumi dengan cara menghormati, mengabdikan diri, dan berbakti kepada Sang Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan para Arya dengan untaian mantra dan meditasi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Buddha. Menurut Buddha, pemimpin adalah orang yang lurus. Orang yang menjadikan dirinya sendiri lurus berdasarkan aturan. Dia juga berfungsi untuk melakukan pengawasan dengan benar serta melindungi seluruh umat Buddha. Peran pemimpin dalam kehidupan beragama umat Buddha sangat penting, yaitu berfungsi untuk peningkatan kualitas dan kemajuan spiritual umat Buddha. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait lembaga keagamaan Buddha. Lembaga keagamaan Buddha merupakan lembaga yang berfungsi untuk membina, mengembangkan, dan memajukan kehidupan umat Buddha, khususnya dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh lembaga keagamaan Buddha yaitu Majelis Agama Buddha, Wanita Buddhis, Pemuda Buddhis, Himpunan Mahasiswa Buddhis, serta Gelanggang Anak-anak Buddhis. Demikian dari saya, terima kasih.